sama Bu Rita sudah diborong habis semuanya, atau mau bilang bicara apa lagi. Baik, yang saya hormati Bapak Sesdijen Dimas Budha, Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Nyoman Surya Dharma, SPD dan MPD. Yang saya hormati Pembimas Pemuda Kanwil Menteri Agama Provinsi DKI, Bapak Suwanto SPD MPD. Yang mulia Ibu Usaha, yang saya cintai, termasuk adik saya lah ya, Bu Rita ini ya. Bu Rita ini sebagai Ketua Panitia dan sebagai Ketua Pemberdayaan Wanita dan Seni Budaya di Permabudi. Jadi beliau ini rajin sekali mengadakan acara terus-menerus, dan beliau diwakili dari PDI NSPDI. Beliau sebagai ketua apa di sana ya. Di hari kemarin baru saja Bu Aiko, karena itu Bu Aiko ada acara nggak bisa hadir. Beliau lah sekaligus mewakili ya. Yang saya hormati, susiung saya, yang saya hormati juga ini Bapak Biadi, ini suhek, benar-benar suhek saya ya. Dan para ketua majelis yang ada di sini dan para anggota dari Permabudi, pimpinan Permabudi, maupun dari saya tadi lihat dari Maitria, dari MBI, PDI, Pagabudi, dari mana lagi dari saya lihat dari yang lain, Sisi juga ada di sini. Jadi artinya tergabung di dalam Permabudi, semua hadir di sini. Pertama, saya menyampaikan ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa dan Tritratna. Hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk merayakan Hari Ibu yang dari beberapa puluh tahun yang lalu dicanangkan oleh Bung Karno kalau tidak salah, tanggal 22 Desember, hari tanggal 21 kita mendahului sehari. Apa yang dikatakan Bu Rita tadi, bahwa siapapun pemimpin kita yang lahir dari ibu, rahim seorang ibu. Nah, sebenarnya yang harus berbicara adalah ibu ini. Saya mau ceritakan tentang apa sebenarnya peranan seorang ibu. Laki dan perempuan, bapak dan ibu itu sebenarnya peranannya hampir tidak jauh. Memang laki-laki lebih banyak keluar menghadapi mencari nafkah, ibu-ibu lah mendidik kita. Hari ini kita bisa jadi hari ini yang laki-laki maupun ibu yang ada di sini karena didikan dari ibu-ibu kita, sehingga kita bisa menjadi apapun di sini, bisa menjalankan agama dari apa karena didikan dari ibu-ibu. Dan ibu-ibu yang ada di sini saya sangat menghargai dan menghormati. Izinkanlah saya menyampaikan salam Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Honengengyo kalau misalnya ya. Ini kan banyak dari PDI. Baik, saya menceritakan karena Ibu Rita tadi sampaikan semuanya. Saya hanya menceritakan pengalaman saya saja. Kenapa hari ini saya itu mengikuti jadi agama muda, saya hari ini menjadi pengusaha, saya hari ini jadi apa? Karena didikan ibu saya. Pada saat saya lulus masih sekolah SMA saya lulus, ketika ayah saya tanya pada saya, kamu mau kerja atau mau kuliah? Karena ayah saya tanya sama saya, kata pertama mau kerja atau mau kuliah? Tentunya saya sudah putusin, saya kerja. Karena ayah saya sudah mengatakan kerja atau kuliah. Waktu itu ibu saya samperin saya, Ibu, oke, kalau kamu sudah putusin begitu, maka Mama menunggu kamu. Kamu mau kemana? Saya sama saya, mau kerja apa? Itu yang pertanyaan. Ayah saya tanya mau kerja atau kuliah, tapi ibu saya tanya mau kerja apa?
Saya bilang sama ibu saya sama ayah saya bilang, sampai ibu saya belum, ibu saya nanya, kamu kerja apa? Kok sampai kamu bisa sekolah, tidak kuliah tapi mau bekerja? Saya itu ingin kembali ke Sulawesi. Ini ada orang Sulawesi nggak? Saya kira kalau Maitreya itu biasa tahu persis Ria ibu saya. Saya lahir di Sulawesi Tengah, di Toli-Toli. Dan famili saya banyak di Toli-Toli, Donggala dan bermacam-macam. Ketika saya bilang ke ibu saya mau bekerja yang tidak ada famili. Terus, kamu bagaimana? Hidup kamu bagaimana? Itu urusan saya ingin tidak mau bahwa suatu ketika bila mana saya berhasil banyak klaim, wah berhasil karena saya nggak mau. Saya datang, saya bilang sama ibu saya bilang sama saya, coba satu kamu bisa pergi ke Poso, itu teman nggak ada famili, cuma ada teman ayahmu. Ibu saya bilang pas saya begitu, saya menghadap ayah saya, papa saya pikir saya mau ke Poso. Kenapa ke Poso? Ya daripada ke famili saya tidak bisa bekerja, ke sana makan, ke sana guyon dan sebagainya. Saya minta ke Poso aja. Berangkatlah dia bilang. Waktu itu, ya udah kalau itu saya kasih kamu 10 surat. Dikasih ayah saya itu surat kepada namanya Rauf Lasahido di sana, temannya ayah saya, sahabatnya dia. Karena ayah saya dulu kan di Tol-Tol, jadi berhubungan dengan teman-teman itu banyak sekali. Nah itu saudaranya bupati di sana. Surat diberikan. Setelah itu 2 hari lagi harus berangkat. Kamu siap-siap ya? Yang menyiapkan semua tuh ibu. Baju, kamu harus ini, jangan lupa bawa ini, jangan lupa bawa ini. Oke, saya siapkan semuanya. Disiapkanlah ibu. Setelah ayah saya cuma tiketnya, kamu berangkat. Ini tiket buat bayar tiket. Kalau tidak berhasil, kamu di sana aja pulang. Itu pesan ayah saya. Ibu saya apa? Dia bilang udah, kamu berangkat. Dikasih apa? 1 kantongan ayam goreng, 1 kantongan telur rebus sama sambal. Saya bilang ibu saya, ini untuk apa ya ini? Makanan begini untuk apa? Sudahlah, nanti kamu akan tahu. Itu saya di atas kapal, kan tidurnya di dek. Di kapal itu cuma ada nasi, nggak ada lauknya. Jadi ibu saya udah menyiapkan ayam goreng sama telur sama sambal. Sampailah di Makassar. Ibu ayah saya kasih uang ini, uang jajan kamu 30.000 rupiah tahun 72. Ini 30.000 rupiah. Kamu bawa 30.000 rupiah, kamu pakai sampai kamu kalau nggak bisa berhasil nggak usah balik. Itu ayah saya cukup didik saya. Dia bilang begini, kamu tak tempuh 3 kali jalan jangan noleh ya. Itu tempuh 3 kali pergi jangan lihat ke belakang lagi. Kata saya, sampailah di Poso, saya mendarat sampai naik kapal Makassar, Makassar, Kendari, Luwuk sampai ke Poso, saya turun ke sana. Naik BNB ke dalam cari namanya Rauf Lasahido, rumahnya di mana. Ketika itu saya belum merasakan betapa meninggalkan suatu tempat yang biasanya selalu kumpul sama orang tua sampai pergi. Setelah masuk kamar, Om Rauf itu ini orangnya. Itu kamarnya di sana, kamar saya di sana. Saya masuk sana, tahu apa? Kasurnya itu masih digulung, ditarik digantung di sini. Saya turunkan, saya tata, di sanalah terasa kalau tinggalkan ibu itu berat. Saya buka, air tidak ada, nama air ledeng nggak ada, mesti pompa air, kita mandi, malam hari terasa. Maka hari ini saya bercerita tentang benar-benar rasakan pada saat itu sedihnya bukan main. Kalau nggak punya orang tua gimana? Nah, setelah saya bekerja, saya berhasil, saya cerita, saya tular kepada saudara semuanya bahwa seorang ibu lah sangat berhasil seseorang
bisa berhasil karena seorang ibu yang benar-benar bisa mendidik kita. Maka dari itu saya bangga dengan ibu-ibu yang ada sini. Kita melihat bahwa ibulah yang membawa kita, orang tua, ayah kita mendidik kita ke merantau, ibu kita lah yang memberikan semangat sama kita. Saya umur 15 tahun, umur 14-15, saya selalu antar ibu saya belanja ke pasar. Ini. Ya terus terang aja, kalau hari ini masak mungkin masih bisa ya. Ibu saya ngajar saya masak. Bagaimana bakar ikan, bagaimana nasi goreng, bagaimana itu ibu saya ngajar saya. Karena ketika ayah saya bilang sama saya, bila kamu akan lulus menjadi seorang pengusaha, itu pertama harus jadi kepala gudang. Itu ayah saya. Kepala gudang untuk apa? Untuk mengetahui kualitas barang masuk dan barang keluar. Barang masuk dari mana, kualitas seperti apa, dijual kepada saya, kepala gudang paling tahu karena di sana. Terakhir adalah lulus. Kalau kamu bisa lulus dari jadi pengusaha, itu berarti kamu harus terakhir bisa masak. Jadi merantau di sana lah. Sampai di sana, saya di poso itu, saya cari rumah sendiri karena saya tinggal rumah orang nggak enak. Jadi masak sendiri, semua sendiri, cuci baju sendiri. Ya, ibu saya mengajari saya. Kami dulu bukan dari keluarga yang punya duit banyak. Jadi kamu juga dari keluarga yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi belajar di sana. Maka dari itu, setelah saya berhasil sampai mendirikan Samator, saya dirikan Samator itu tahun 75. Ketika saya umur 21 tahun, saya mendirikan Samator. Saya dirikan Samator, terus saya bekerja sama teman-teman. Nah, sampai saya partneran 4 orang, cerita berpartner 4 orang. Saya ajak teman-teman join, ayo kita bangun pabrik namanya pabrik gas Samator. Kenapa saya sebut Samator? Saya merantau ke Sulawesi kemana-mana. Saya punya teman satu, orang Samarinda. Dia punya bengkel di Samarinda. Namanya kalau tidak salah saya Semeru Motor kalau tidak salah. Pada saat dia bikin mobil di sana, saya bilang gini, kenapa kalau kita yang punya bengkel, kenapa nggak minta dealer mobil? Waktu itu kita bersama-sama, oke. Datanglah saya ke Jakarta, carilah ke Mitsubishi, jadi distributor di Kalimantan Timur. Pada suatu hari saya antar mobil kepada namanya Hafco, itu perusahaan minyak. Karena orang bulenya itu pergi, sehingga cuma tinggal tukang las yang ada. Saya ngobrol sama dia. Saya tahunya itu cuma ada oksigen sama karbit power itu loh, karbit dari karbit. Tapi orang itu bilang sama saya, kalau lasnya, Pak ini namanya asetil, Pak import Pak dari Singapura, karena orang bule tidak mau bau, tidak mau kotor dan sebagainya. Oh kalau begitu, di sana saya izinnya mau bikin pabrik gas. Mulai dari Samator sana. Samator Samarinda Toraja. Kenapa Samarinda? Karena saya dapat ide Samarinda. Asal mulai saya di Sulawesi Tengah. Jadi yang disebut Toraja kenapa? Saya mempunyai teman satu di Poso itu orang Toraja benar-benar. Ya, masa bilang oh ya Pak Samator Samarinda Toraja. Jadi karena itu Samarinda Toraja. Bangunlah pabrik mulai satu persatu. Nah ketika perusahaan saya mulai mau produksi, tidak bisa untung. Teman-teman saya pada bilang, udahlah Pak Arif, lu yang ngajak gua komisi, tapi ini gak untung. Bagaimana ini? Dia mau tidak mesti tunggu, baru bisa untung. Udah gini aja deh, saham lu balikin duitnya, lu beli kembali saham gua deh. Sebelum saya nggak punya duit loh. Oh gimana kalau gua punya duit gua nggak ajak lu komisi loh. Udah gini lu bayar deh 12 kali deh, bukan cek 12 bulan dan 12 kali. Ya saya pikir ya sudahlah, saya buka aja. Tapi pada saat itu setelah saya bayar semuanya, saya kan berkantor di tempatnya teman saya. Tentunya kalau sudah bisa kan mesti pindah dong. Saya bilang kasih waktu saya 3 bulan saya di sini ya. Saya cari kantor dulu. Maka saya mau nyewa kantor. Siapa yang saya cari? Ibu saya. Saya bilang gini, pada mau nyewa kantor ini tahun 75, 76. Ini duitnya kok nggak ada karena pabrik baru
saya bilang ini, kamu tenang aja deh, masuk ke kamar, keluarkan pas-pasannya. Lu jual ini, dapat duit baru buat sewa kantor lu deh. Jadi saya sewa di Gemblongan di dekat Surabaya itu Gemblongan, saya sewa sama sesakan. Ibu saya bilang, bawa aja ini. Saya bilang, Bu, kalau begini bagaimana? Saya kembalikan, kalau tidak berhasil kan susah. Dia bilang gini, Mama doakan kamu akan berhasil. Ini harta Mama kamu pakai, pasti kamu sukses. Itu cuma ibu saya bilang begitu. Saya ke Kapasan, saya jual, uangnya dapat pas untuk sewa. Benar, saya sewa, selesai pindah, kantor pindah, berjalanlah dalam hal itu. Setelah benar-benar saya itu mungkin Sang Buddha itu memberkati kita ya, bahwa ternyata saya bikin asosiasi berhasil, asosiasi menaikkan harga gas, bagaimana berhasil. Dan saya punya teman ada satu di Gresik, dia jadi saya, Pak Arif, saya mau punya garam itu ada 10.000 ton, tapi saya perlu duit cuma berapa ya, 5 juta. Yuk saya kasih dulu deh garam, beli aja deh, yuk bayar saya sekian deh. Saya bilang, ya deh kalau segitu saya masih punya, saya kasih dia. Akhirnya saya garam itu dalam 6 bulan 4 rupiah menjadi 96 rupiah. Itu gila bener. Itu nggak tahu bagaimana dari 6 rupiah, dari 4 rupiah jadi 9 rupiah. Saya jual, karena jual saya bisa bayar utang, bisa bayar semuanya, dan pabriknya saya berhasil. Nah, doa seorang ibu. Saya cuma ingatkan pada semuanya, jangan sampai ibu-ibu atau kita ini menyumpahi anak. Itu berbahaya sekali. Ibu-ibu lah harus memberi semangat dan memberi kebijakan dan semuanya untuk anak-anaknya. Doakan benar-benar. Karena tadi yang dikatakan Bu Rita, di kandungan 9 bulan, ibu kita selalu mendoakan anak buah, mendoakan menjadikan dokter, menjadikan profesor, menjadikan apa saja. Itu doanya itu ada cita-cita. Doa ibu kita itu, nah kamu besok jadi ini ya, jadi ini, itu kan doa. Doa itu kita pegang, doanya ibu, cita-cita kita untuk mencapai. Setelah saya berhasil, saya kembali pada ibu saya kasihkan 5 kali daripada yang diberi kepada saya kasih ibu. Ini loh, ini nggak boleh nih, simpen ini. Nanti ini buat adik-adik kamu kuliah. Setelah saya bekerja, saya tanya sama ibu saya, wah saya udah kerja, saya mau ayah saya setelah itu ayah saya meninggal. Gak lama lagi ayah saya meninggal. Kira-kira setelah 2 tahun ayah saya udah nikahnya saya tanya ibu saya. Pertama yang saya bawa istri saya itu kepada ibu saya, cocok gak ini kita? Ibu saya cocok katanya. Ayah saya cuma bilang cincai lah, boleh lah ya. Tapi ibu saya nyengkir, ibu saya ini sifatnya begini, ibu saya ngomong. Tapi pertama ibu kalau bilang enggak, saya enggak. Kalau ibu bilang iya, saya iya. Kalau saya punya anak satu, terus ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal tinggal ibu kan, ibu masih umur 46. Untuk adik saya kan masih kuliah semuanya. Dia bilang, besarkan adik kamu, semuanya diatur, dididik yang baik. Dan ibu saya itu yang ngawasi satu persatu. Sampai kami semua mentas kuliah semua selesai. Setelah adik saya sudah, saya ketemu ibu saya lagi. Saya ini kalau pabrik, kalau saya tidak kuliah lagi nggak mungkin. Minta doa restu, kamu harus sekolah lagi. Kalau tidak, ilmumu akan berhenti di sini. Maka apapun kamu harus, setiap kamu melangkah sesuatu tambah pendidikan, kamu melangkah sesuatu tambah ilmu. Itu ibu saya selalu memberikan kepada kami begitu. Ada kami semua begitu. Maka hari ini sampai hari ini ibu saya memang lagi sakit. Tapi apapun saya mau bangun pabrik di mana saja, saya bisa datang kepada dia. Bu, saya mau bangun di Batam, saya mau bangun di Medan, saya mau bangun ini, mau bangun pabrik ini, saya selalu minta doa restu dari ibu. Jalan, jaga kesehatan, hati-hati, ya. Pesan-pesannya ibu tuh banyak sekali. Nah, ini sampai hari ini anak saya juga begitu, saya pesan sama mereka. Apapun, mungkin bapakmu tidak pernah di rumah karena sering pergi juga mana, tapi apapun disuruh sama ibu. Ibu itu masih cerita sama saya. Nah, kebesarannya ibu ini hari inilah benar-benar kita merasakan bahwa seorang ibu luar biasa. Maka dari
saya kira terlalu banyak lebar, nanti masih ada Pak Ses yang akan menyampaikan. Tapi saya doakan semua sukses. Permabudi masih punya tugas yang sangat banyak antara kita semua. Permabudi persatuan umat Buddha Indonesia. Kita benar-benar harus bersatu. Kalau bersatu kita akan maju. Kemarin saya ketemu seorang ibu yang luar biasa, yaitu wanita luar biasa. Walubi itu wanita luar biasa. Saya ketemu Ibu Hartati Budaya. Ibu Hartati Budaya di depan saya, walaupun ngomel-ngomel saya cuma dengerin aja. Dan dia seorang ibu yang harus saya hormati. Apapun beliau kan pernah jadi guru saya. Saya pernah di Walubi menjadi wakil beliau. Jadi mau jadi pengganti beliau ketika beliau pendidikan 2,5 tahun. Saya menggantikan sampai apapun teman-teman ada kesulitan apapun, ada majelis-majelis mau dicopot izinnya, mungkin Pak Ses tahu izinnya mau dicopot, saya datang ke rumahnya Pak Menteri, tunggu sampai jam 2 pagi karena jangan sampai karena harus teman kita tidak bisa dicabut. Saya datang tungguin sampai jam 2 pagi di makan nyamuk dan sebagainya, saya tungguin Pak Menteri tolong Pak jangan dicabut. Saya ini baru jadi PLT loh Pak, kalau saya sampai Pak copot berarti tugas saya ini kan gak berhasil. Akhirnya Pak Menteri bilang oke, besok ini ada Pak Dirjen tidak dicopot, tidak dicabut. Akhirnya saya bawalah suhu itu, ketemulah sama Pak Menteri, minta maaf, selesai karena salah paham. Sebenarnya suhu kita itu mengundang kita bikin buku tulis dan sebagainya, tapi menteri karena sibuknya dia lupa dia laporin presiden pakai pengacara presiden, sehingga Pak Menteri dipanggil presiden jadi ditegur, jadi nggak enak. Nah itu saya melakukan, dan pada saat terjadi di pengungsi di Aceh pun Bapak Presiden minta saya hadir ke sana. Akhirnya saya hadir ke Aceh untuk bagaimana caranya membantu para pengungsi. Saya ajaklah ada 2-3 majelis bersama-sama ke sana bersama MUI. Itu pun ibunya marah setengah mati. Ibu marah-marah, tapi saya cuma apa? Ya udah ibu marah, saya udah lakukan kok. Tapi menurut saya lakukan yang terbaik. Ibu marah bagaimana ya terserah ibu marah, tapi yang penting saya melakukan terbaik untuk umat Buddha. Ketika izinnya waktu mau dicabut juga, ibu ngapain kamu ngurus? Biarkan aja. Gak bisa, tidak bisa. Ibu, itu semua badan kita, kaki kita terluka aja terasa sakit loh. Jadi kita tuh punya satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita punya majelis begitu banyak di Indonesia. Sama dengan satu badan kita. Kalau diriji kita dipotong sakit kan, kaki kita terluka juga sakit. Itu sama dengan satu majelis dilukai juga sakit. Maka dari itu apapun ibu wanita luar biasa itu marah, saya tetap diterima apa dia marahin. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Kalau saya benar, saya diam aja. Itu yang saya lakukan. Jadi ini pengalaman saya. Kalau ibu-ibu kita di rumah, kita masih marah-marah, kita dengar aja biasa. Ibu marah biasa. Kalau benar, kalau salah, kalau kita salah, kita minta maaf, kita perbaiki. Tapi kalau benar, ya kita diam aja, jangan bantah. Saya kira ibu-ibu kalau dibantah kan marah kan, benar nggak? Tapi saat ini beda. Anak kita nilainya